Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halu? Bikhair alhamdulillah. Karir maratan saniyah. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halu? Bikhair alhamdulillah. Baik, al-yawm al-am hayya tadrusu al-lughatul arabiyyah. Pada pembelajaran kali ini kita belajar bahasa Arab, dan sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Dan untuk memimpin doa ini saya panggil ketua kelas dan kepada Muhammad bin Najat Mubarak, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba bil islam dina wa bil islami dina Muhammad nabiyya wa rasula Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron ala istimewa ada Waisul Faslu. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membimbing doanya. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran dulu. Murniati, Hadirun ya Ustaz. Nur Laili, Hadirun ya Ustaz. Muhammad Fadilah, Hadirun ya Ustaz. M. Afgan Imanul Haq, Hadirun Ustaz. Indri Yuliawati, Hadirun ya Ustaz. Nur Salsabila, Hadirun ya Ustaz. Amar Ibnu Sabil, Hadirun ya Ustaz. Khairul Suhud, Hadirun ya Ustaz. Asifah Ijatul Nisa, Hadirun ya Ustaz. Ijiatul Husna, Hadirun ya Ustaz. Ajam Setia Pradana, Hadirun ya Ustaz. Muhammad bin Najat Mubarak, Hadirun ya Ustaz. Bambang Setiawan, Hadirun ya Ustaz. Abdul Nafis Samudra. Hadirun ya Ustaz. Ya, semua hadir ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, biar kita tambah semangat lagi, ya. Dan marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa semangat kita, cinta kepada tanah air kita, bahwa kita adalah anak Indonesia hebat ya. Iya. Dan saya mohon kepada seluruh anak-anakku agar berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Dimohon untuk duduk kembali. Oke, gimana? Masih semangat? Masih. Syukur. Oke, sebelum saya memulai pelajaran, saya akan menanyakan kembali, yaitu terkait dengan materi pembelajaran kita kemarin ya. Ya. Kira-kira masih ada yang ingat? Masih. Ya. Tentang apa? Ya, Murniati tentang apa? Domir dan pembagiannya. Iya, tentang domir. Kira-kira siapa yang tahu, yang masih ingat itu tentang domir? Domir itu apa? Saya. Ya, coba Reza jawab. Domir adalah kata ganti orang dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menggantikan isim atau kata benda agar tidak diulang. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh? Saya. Coba Hijatul Husna. Alaihi dhahaba ilal masjidi huwa dhahaba ilal masjidi. Oke, tepuk tangan. Kita masih ingat ya? Ya, yang perlu diketahui bahwa domir itu adalah kata ganti ya. Domir itu adalah kata ganti. Kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Oke, terlebih dahulu saya menerapkan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ya. supaya bagaimana saya terapkan untuk tujuan pembelajaran kali ini, dan inilah yang kita pelajari pada sekarang. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian al-kalimah dalam bahasa Arab serta pembagiannya menjadi isim, fiil, dan huruf. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri masing-masing kalimat, isim, fiil, dan huruf. Kemudian yang ketiga, membedakan antara kata yang termasuk isim, fiil, dan huruf berdasarkan fungsi dan bentuknya. Kemudian yang keempat, menyebutkan contoh-contoh kata dari masing-masing jenis kalimat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah menggunakan isim, fiil, dan huruf dalam menyusun kalimat sederhana yang benar secara gramatikal. Ya, inilah 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lanjut ke materi, terlebih dahulu kalian harus menyimak video. Pada saat video berjalan, kalian nyimak. Boleh tulis apa yang menjadi pertanyaan kalian terkait dengan apa yang kalian dengar melalui video yang saya tayangkan nanti. Ya, paham? Masih semangat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurlianti. Saya akan menjelaskan tentang al-kalimat. Langsung saja ke slide selanjutnya. Kalimat. Kalimat dalam ilmu nahwu adalah lafaz berbahasa Arab yang tersusun dari beberapa suku kata dan menghasilkan tujuh. Nah, jadi kalimat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah isim, fiil, dan huruf. Di sini saya akan menjelaskan apa itu isim, fiil, dan apa itu huruf. Yang pertama isim. Isim adalah kalimat yang menunjukkan kepada suatu makna tertentu tanpa dibarengi dengan maksud.
Jadi penyebutan isim itu bebas, mau pagi, siang, sore, masa sekarang, masa lampau, ataupun masa yang akan datang. Karena isim itu bisa dikatakan nama dari sebuah benda, waktu, tempat, atau kejadian. Nah, ciri-ciri isim itu dalam ilmu nahwu ada 4. Yang pertama tanwin, yang kedua kemasukan alif lam, yang ketiga kemasukan huruf jar, dan yang keempat dibaca jar. Jadi ciri-ciri isim yang pertama tanwin, contohnya kitabun. Nah, kitabun itu artinya buku, nama benda. Sebelumnya sudah saya bilang kalau misalnya kalimat itu kalimat itu. Nah, jadi yang dijelaskan di sini itu kalimat dalam ilmu nahwu, yaitu kalimat yang menjelaskan tentang susunan bahasa. Nah, yang pertama contohnya kitabun. Di situ kitabun yaitu nama benda yang artinya buku. Nah, di lafaz kitabun itu terdapat tanwin di akhir katanya di huruf ba. Yang kedua yakni kemasukan alif lam, contohnya al-masjidu. Nah, lafaz masjidu itu kemasukan alif lam, maka dia bisa dinamakan isim. Yang ketiga yaitu kemasukan huruf jar. Huruf jar itu sebenarnya banyak. Di sini yang saya ambil contoh itu huruf fi, yaitu pada lafaz fil masjid. Nah, lafaz fil masjid ini al-masjidunya kemasukan huruf fi, sehingga lafaz al-masjid ini wajib dibaca fil masjid, dijarkannya dengan kasroh. Nah, ciri isim yang terakhir yaitu dibaca jar, contohnya fil masjid. Jadi ciri isim yang terakhir ini jarnya sendiri, bukan dari huruf jarnya atau dari alif lamnya atau dari al-masjidnya, tapi jarnya sendiri. Nah, jar di sini itu jar dengan kasroh. Kalau bisa kita telusuri lebih dalam, jar itu bukan hanya tingkat jar itu bukan hanya dalam kata saja, bisa dengan bisa dengan nun, dan bisa dengan iya. Nah, lanjut yang slide selanjutnya yaitu fi'il. Apa sih fi'il? Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan kepada suatu makna tertentu dibarengi dengan waktu. Jadi ketika dari materi video tadi, saya akan menguatkan kembali materi yang ditayangkan lewat video tadi, ya. Di dalam pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang al-kalimah, ya, tentang al-kalimah. Al-kalimah adalah kata yang mempunyai makna tertentu dan memiliki makna tertentu. Itu yang dimaksud dengan al-kalimah. Kalimat yang sudah sempurna, maksudnya kalimat yang sudah sempurna. Ketika kita memberikan sebuah contoh seperti tadi, ada salah satu huruf hijaiyah. Ketika kita menuliskan dengan pisah-pisah, contoh seperti ini. Ada hijaiyah mim, kemudian sa, kemudian jim, kemudian dal. Ya, ini aja. Kalau dalam seperti ini belum termasuk al-kalimah. Karena kenapa? Karena belum memiliki arti yang jelas. Karena belum memiliki arti yang jelas dan masih berdiri sendiri. Digabungkan. Kalau kita menggabungkan kata atau huruf hijaiyah ini bisa menjadi satu kalimat yang tertentu, yaitu mempunyai makna yang tertentu. Contoh, ada mim, sin, jim, dan ja, dan dal. Ketika kita menggabungkan 4 huruf ini, ini sudah menjadi al-kalimah. Ya, ini. Masjid ini maknanya untuk beribadah. Dia punya makna tertentu. Oke. Kemudian ada 3 jenis
jenis utama al-kalimah, yaitu terdiri dari 3 jenis dasar. Yang pertama isim, ya. Yang pertama adalah isim. Kira-kira siapa yang tahu isim? Coba, Irul atau Yana. Isim. Oke, isim adalah kata benda, ya. Ya. Isim itu adalah kata benda. Ya. Seperti apa sih benda? Ini benda banyak di keliling kita ini. Ini benda semuanya loh. Tetapi dalam pembahasan kita ini, kalau kita berbicara masalah isim, isim itu ada 2, yaitu isim muzakkar dengan isim muannas. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, berarti sudah paham? Sudah. Oke, masih semangat? Ya. Oke, sebelum saya melanjutkan ke kegiatan kita selanjutnya, saya akan nanya. Kira-kira ada nggak yang masih ingat barusan saya menjelaskan materi kita ini? Kira-kira siapa yang bisa memberikan apa arti daripada isim? Saya. Ya, coba Nezat. Isim adalah nama dari orang, benda, tempat, atau konsep. Ia adalah inti dari setiap kalimat. Iya, tepuk tangan. Oke. Dan saya akan bertanya lagi, kira-kira siapa yang tahu apa sih daripada domir? Ya, coba Irul. Domir adalah kata ganti yang menggantikan isim. Domir dapat terlihat jelas atau tersembunyi dalam struktur kata. Oke, aku melihat dulu. Kemudian ini pertanyaan terakhir. Kira-kira siapa yang tahu apa itu fiil? Coba Murniati. Fiil adalah menunjukkan aksi atau perbuatan. Ada 3 bentuk utama: lampau, madi, sekarang atau akan datang, mudhari, dan perintah amat. Oke, tepuk tangan. Oke. Terima kasih, luar biasa ya cara dan pengamatan kalian terhadap video tadi dengan materi yang kita terapkan pada hari ini. Selanjutnya saya akan membagikan kelompok kalian dan kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau soal-soal yang saya tuliskan sesuai dengan materi tadi ya, sesuai dengan materi tadi. Oke, saya akan membagikan dengan 3 kelompok ya. Kelompok 1 yang ini, kamu gabung di sini, Babang. Ini masuk kelompok 1. Langsung bawa kursi. Oke, kemudian kalian balik. Oke, langsung ke sini. Kemudian untuk kelompok 2, kalian langsung balik. Balik. Putar balik kursinya. Kemudian Hafiz masuk di sini, Hafiz. Bawa kursinya. Hafiz di sini. Hafiz masuk di kelompok 3. Cukup kelompok 2 4 orang ya. Langsung kalian balik. Masuk di kelompok 3. Nah, oke. Saya akan membagikan lembar kerja. Ya. Kalian jawab ini sesuai dengan apa yang kalian dengar lewat materi yang saya jelaskan. Kemudian juga ada isian tulis ini. Ya.
Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Ayo boleh dikerjakan sekarang. Ini untuk kelompok 2. Ayo mulai. Boleh kerja kelompok. Jangan percayakan satu orang. Kalian harus mengembangkan intinya masing-masing. Ini kelompok 3. Oke, silakan diisi. Isi kelompok ya, kalian ya. Mana kelompok 3? Sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok sesuai dengan hasil kerja kalian ya. Ya. Ya, saya tanya kira-kira kelompok mana yang mau masuk duluan? Ya, sama-sama semangat. Ya, saya panggil kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Langsung masuk semua. Berdiri. Oke. Ini lagi. Biar nggak kena sinar. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembagian al-kalimah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, setiap kata disebut al-kalimah. Secara umum, al-kalimah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Isim. Isim adalah kata yang menunjukkan nama seseorang. Kalimah ya. Ya. Yang termasuk dalam al-kalimah itu adalah ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah isim, yang ketiga domir, kemudian fiil, atau bisa digabung menjadi huruf juga boleh masuk. Oke. Kemudian contoh-contoh di dalam isim. Isim itu adalah sebuah kata benda. Kita pahami aja bahwa isim ketika kita menggunakan bahasa isim itu adalah kata benda. Seperti apakah benda itu? Benda itu banyak. Ada kursiun, maktabun, kemudian akibatun. Ya, itu adalah contoh daripada isim ya. Kemudian fiil. Kita langsung fix bahwa seperti apa sebenarnya fiil itu. Fiil itu identik dengan satu yang kita ingatkan, yaitu adalah kata kerja ya. Kata kerja itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kata kerja perintah, kata kerja yang bentuk lampau, dan kata kerja pada saat sekarang. Kemudian huruf. Huruf itu adalah kata yang disambung, yaitu kata penyambung. Contohnya adalah min, fi, ila, wa, dan man. Itu adalah bentuk-bentuk daripada huruf ya. Ya, mohon diingatkan itu. Oke, gimana? Dari pembelajaran kita ini tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan sebelum kita pulang. Ada pertanyaan? Tidak. Hah? Tidak ada ya? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya memberikan sebuah motivasi untuk kalian ya, memberikan motivasi. Bagaimana kalian itu menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang meraih masa depan. Tidak ada kata terlambat, wahai anak-anakku. Tidak ada kata terlambat. Mulailah dari diri sendiri.
dan janganlah menggunakan ide orang lain, karena pencapaian seseorang itu bukan dari teknik orang lain. Ya, kalau mau jadi sukses, mulailah dari diri sendiri. Ya, sebagaimana pepatah yang mengatakan manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Jangan kita menyerah. Gagal kita mencoba hari ini, mungkin besok beda lagi dengan nasib kita. Itu ya. Kemudian kalian jangan bosan-bosan untuk belajar, ya. Karena belajar, membaca adalah membuka jendela dunia, ya. Membuka jendela dunia. Kenapa kami memberikan sebuah arahan bahwa tugasnya kalian sebagai peserta didik itu adalah belajar, belajar, dan belajar, ya. Bukan hanya kita di sekolah, bukan hanya di sekolah kita baru belajar. Ya, saya sudah pernah bilang bahwa tempat kita belajar yang paling utama itu kalau di dalam pendidikan yang bentuknya formal seperti ini hanya sedikit kita menerima materi. Ya. Kalau kita belajar di rumah itu lebih asik. Banyak sekali ragam kita kita belajar. Ada belajar menggunakan internet, belajar menggunakan buku, kemudian belajar dengan santai-santai. Banyak. Tergantung dari cara kita belajar, ya. Cara kita belajar. Oke. Kemudian jangan lupa kalian ketika kita di rumah bahwa kita ini adalah tetap membantu orang tua, ya. Membantu orang tua. Kemudian jangan malas untuk beribadah, ya. Sepertinya di sekolah. Kenapa kalian disuruh sholat di sekolah? Bahwa itu adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sebuah perintah Allah dan menjauhi segala itu. Jangan hanya sholat ketika disuruh, ya. Ketika disuruh, ya. Kalian tuh harus malu ketika dibilang oleh seseorang, saya lihat kamu pergi ke masjid. Sebenarnya kita tuh harus malu kalau dibilang seseorang itu bahwa kita pergi ke masjid, ya. Berarti semua orang bertanya-tanya bahwa orang ini atau anak ini baru datang ke masjid. Ya, maka dari itu pesan Bapak Guru, tetaplah belajar, tetaplah menjadi orang yang memberikan sebuah intelektual ketika ada orang-orang yang memberikan pertanyaan kepada kita. Nah, begini, mungkin pada saat pembelajaran kita hari ini kalian baru mendengar bahasa-bahasa baru seperti ini. Ini bisa dijadikan sebagai ilmu ketika kalian ditanya oleh orang, ketika kalian mendengarkan pemateri-pemateri yang membahas mengenai al-lughatul arabiyah terkait dengan masalah isim fi'il. Oh, ternyata kata yang diakhiri dengan tamar butuh bentuknya isim yang berbentuk perempuan, ya. Kemudian kalau tidak dicampuri dengan tamar butuh berarti isimnya itu adalah isim laki-laki. Ya, itu yang perlu dipahami oleh kita. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, dan marilah kita berdoa secara bersama-sama. Dan yang akan memimpin doa ini saya panggil Roisul Fasli. Kepada Roisul Fasli, takadam ilal amam, dan kepada ketua kelas masuk di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana Binur hidayatika. binur hidayatika Kama nawatal ardo. Binur syamsika. binur syamsika Ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
syukron ala Roisul Fasli. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, sekali lagi saya mewanti-wanti kepada kalian, belajarlah dengan sungguh-sungguh ya, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan baru belajar jangan belajar karena untuk disuruh ya. Belajar itu harus ada kemauan dari diri sendiri, karena kita bisa belajar kepada orang-orang yang sukses ya. Banyak sekali orang yang sukses karena mereka karena mereka mempunyai pendirian pendirian diri sendiri. Tidak ada hasutan, tidak ada asupan dari orang lain. Kalau kita mau sukses ya. Oke. Kemudian kalau ingin melihat materi seperti ini, bisa kalian lihat atau memperdalam lagi materinya. Kemudian pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas masalah at-ta'aruf ya, at-ta'aruf. Kita membahas masalah at-ta'aruf untuk tekan depan, yaitu at-ta'aruf itu dalam Indonesia-nya itu adalah masalah perkenalan ya, masalah perkenalan. Tetapi dalam indikator pembelajaran at-ta'aruf itu ada 4 item ya, item al-istimanya, al-maharohnya ya. Yang pertama itu al-maharoh al-istima, kemudian yang kedua al-maharoh kalam, kemudian yang ketiga al-maharoh qiraat, kemudian yang terakhir adalah al-maharoh kitabah ya, kitabah. Hanya 4 kriteria saja kita menuntaskan satu materi, yaitu tentang at-ta'aruf ya, at-ta'aruf. Ingat bahwa pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya yaitu masalah at-ta'aruf, yaitu perkenalan. Kalau menggunakan bahasa perkenalan itu adalah kita tidak lari jauh dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Karena di dalam materi perkenalan itu adalah menanyakan kabar seseorang, menanyakan tempat tinggal seseorang, dan menanyakan nama seseorang ya. Nanti di situ kita fokus di dalam masalah al-maharatul qiraat dan al-maharatul kalam, yaitu kemahiran berbicara dan kemahiran membaca. Oke, baik anak-anakku, terima kasih Pak Guru. Mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.